Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, yang saya hormati para sepuh, para kiai, para ustadz, wabil khusus guru kita tercinta Buya Yahya, yang semoga Allah memanjangkan umur beliau dalam ketaatan, sehat wal afiat. Allahumma amin ya robbal, amin ya robbal. Bapak Kepala Desa beserta pengurusnya, Bapak Ketua Panitia beserta pengurusnya, Bapak Ibu yang semoga Allah memanjangkan umur kita semua dalam ketaatan, sehat wal afiat. Allahumma amin ya robbal, amin ya robbal. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk sama-sama memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik yang kompak Indonesia nih Bu ya. Zaman dulu para pejuang memperjuangkan Indonesia Raya dengan taruhan nyawa. Kita bilang Indonesia jangan lempem. Alhamdulillah, hari ulang tahun Republik Indonesia. Kita mohon Ibu, dengan barokah majelis yang mulia ini, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah bimbing jalan hidup kita. Amin Bu. Allah bimbing jalan hidup kita. Allah kasihi, Allah sayangi kita. Allah jadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah, hamba-hambanya yang ikhlas, hamba-hambanya yang gemar untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya robbal. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ketika ditanya sehat, jawabnya alhamdulillah. Ini nikmat besar dari Allah Bu ya. Allah menggerakkan mata hati kita duduk di tempat yang mulia ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Syukuri alhamdulillah. Tidak semua orang digerakkan Pak, apalagi jam segini Ustaz nanya, Ibu enak ngaji atau enak tidur? Jujur enakan tidur. Alhamdulillah. Enak ngaji atau enak tidur? Bohong, enakan tidur. Syukur-syukur ngaji sambil lebih enak. Alhamdulillah. Ibu yang tidur, Ustaz yang ngaji. Hawa nafsu mengatakan enak tidur, tapi iman mengatakan enak ngaji. Kenapa? Ini majelis mulia Bu ya. Majelisnya Rasulullah, bukan cuma manusia yang hadir Ibu, para malaikat juga hadir. Kita butuh doanya para malaikat. Bahkan ini disampaikan dimanapun saya ngaji ngawali ngingetin tentang ini. Pesan dari Al-Imam Al-Ghazali Ibu, wa in kanat niyatuka, kalau memang niatmu, wa qasduka dan tujuanmu, bainaka wa bainallah ta'ala, antara dirimu dengan Allah subhanahu.
min talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu adalah al-hidayah, ingin memperoleh hidayah sing Gusti. Duna mujarrad riwayat, bukan cuma sekedar mencari riwayat. Fa absyir, maka berilah kabar gembira. Fa innal malaika, sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya apabila kau berjalan. Kata Al-Imam Al-Ghazali, ibu, kalau memang niatmu dan tujuanmu antara dirimu dengan Allah Subhanahu di dalam menuntut ilmu adalah al-hidayah, ingin memperoleh hidayah sing Gusti, bukan cuma sekedar mencari riwayat. Berilah kabar gembira, sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya apabila kau berjalan. Maksudnya para malaikat ridho. Kita semua didoakan oleh malaikat, amin. Yang sempit rizki dengan barokah ngaji banyak rizkinya, amin. Yang banyak utang dengan barokah ngaji cepat bayar utang. Ada nggak yang punya utang? Nggak ada, lagi ngaji, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang suaminya bandel ibu sering keluyuran malam dengan barokah ngaji tambah soleh, tambah soleh. Yang istrinya cerewet dengan barokah ngaji tambah, masa tambah cerewet itu, tambah soleha, amin. Yang punya anak bandel dengan barokah ngaji tambah soleh, amin. Jadi intinya ibu di tempat yang mulia ini didoakan oleh malaikat, amin ya robbal, amin ya robbal. Yang pertama. Yang kedua, sekarang kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ini tanda syukurmu ya. Bahkan bergembira dengan rahmat Allah ini diperintahkan. Ada sebagian orang ketika ada memperingati tidak boleh bid'ah katanya. Padahal ini diperintahkan oleh Allah. Bergembira dengan rahmat Gusti. Bahkan Allah menyebutnya di dalam Al-Quran, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad kepada mereka agar mereka bergembira dengan rahmat Gusti. Kalau syukuran itu maknanya bergembira dengan rahmat Allah. Hari ini kita bergembira dengan kemerdekaan Republik ini, bergembira dengan rahmat Allah. Diperkenankan kalau punya kambing nyembelih, kambingnya disembelih belum, alhamdulillah. Gak punya kambing nyembelih ayamnya ibu disembelih belum juga, alhamdulillah. Gak punya ayam nyembelih telur ayam, alhamdulillah. Gak punya telur ayam nyembelih telur puyuh. Yang penting ada kegembiraan dengan apa bu? Kemerdekaan Republik. Boleh seperti ini. Bahkan ibu niati, ibu sodako untuk merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, diniati pahalanya untuk para pejuang yang sudah meninggal dunia ini nyampe. Bahkan jumhur ulama sepakat, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah menghadiahkan ayat suci Al-Quran, menghadiahkan amal soleh, dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia nyampe. Ketika ibu sodako untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pahalanya untuk para pejuang pahlawan nyampe. Tapi ingat ibu, tujuan baik caranya harus baik, amin. Tujuan baik apapun, kalau caranya tidak baik, tidak akan sampai tujuan. Tujuan baik memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan caranya melanggar syariat, dengan caranya bermaksiat, tidak akan sampai tujuan. Dan alhamdulillah di tempat yang mulia ini tujuan baik, caranya baik. Kirim doa,
menghadirkan Ustaz, doa bersama, alhamdulillah. Makanya ibu yuk kita bergembira dengan rahmat Gusti Allah. Paham ibu? Paham ibu? Kemudian Ustaz tanya dulu, Bu, ibu, aslinya sekarang ibu sudah merdeka belum? Oh sudah, alhamdulillah. Kita ini sudah merdeka, terbebas dari penjajahan Belanda. Tapi kemerdekaan yang sesungguhnya, keselamatan yang sesungguhnya bukan cuma terbebas dari penjajahan Belanda. Yang dikatakan selamat itu apa Bu? Fa innahu ya'tihi malakul maut birrahma wal lutfi. Ketika malaikat maut datang mencabut nyawa kita dengan penuh rahmat dan lemah lembut. Berarti ibu belum merdeka sebab belum mati. Pengen gak merdeka? Mati dingin. Mong alhamdulillah. Alhamdulillah. Dikatakan merdeka selamat apabila malaikat Israel mencabut nyawa kita dengan penuh rahmat dan lemah lembut. Ibu masih berjuang, ibu ya. Kita berjuang pengen meninggal dunia husnul khotimah, ya bu ya. Apalagi yang nenek-nenek yang sudah sepuh, hati-hati, jangan-jangan nanti malam matinya, amin. Gak ada yang amin bu. Bu, kalau tidak malam mungkin besok lagi ngaji mati. Gak ada yang amin bu. Lagi sujud meninggal dunia mati. Lagi sholat meninggal dunia mati. Habis pengajian mati. Walaupun ibu gak bilang amin, kalau saatnya mati, mati juga. Yang kita takutkan bukan masalah matinya bu, karena semua orang bakal mati. Presiden, terus aku luar presiden mati. Pak Menteri, Pak Ustadz, kurang ajar. Tidak ada presiden, tidak ada menteri, tidak ada ustadz, semua orang bakal. Cuma yang kita takutkan bu, meninggal dunia kita dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Lagi sujud meninggal dunia mati. Kurang kompak, lagi sujud meninggal dunia mati. Sedang puasa meninggal dunia mati. Lagi sodako meninggal dunia mati. Habis pengajian mati. Yang berani anak-anak, ibu-ibunya gak berani hamil. Bu, makanya dikatakan selamat merdeka itu kapan? Apabila malaikat Israel mencabut nyawa kita dengan penuh rahmat dan lemah lembut. Ibu sekarang belum merdeka, berjuang. Semoga kita meninggal dunia husnul khotimah, amin. Meninggal dunia husnul khotimah, amin. Meninggal dunia husnul khotimah, amin. Sedangkan bu, menutupnya gimana? Kematian itu mengerikan bu. Bisa dia nanti tutup doa. Dalam riwayat Lintang tinggal ke atas. orang Dengan mau demikian mati itu, acara mohon kita maaf, sudah selesai. disebutkan dalam Terima riwayat. kasih atas partisipasinya. Dari mulai Wassalamualaikum ujung jempol, warahmatullahi wabarakatuh. dari mulai ujung ditarik ke atas, tarik ulur. Ini tergantung amal perbuatan. Dari ujung jempol sampai ke atas ini begitu susah. Tapi kalau sudah tinggi tenggorokan, mohon maaf, tidak ada pintu tobat. Walaupun menangis, mencucurkan air mata darah, tidak ada pintu tobat. Tapi selagi nyawa masih di kandung badan, masih ada pintu tobat. Walaupun nenek-nenek masih mudanya ganjeng. Ada nggak yang ganjeng di sini? Nggak ada, lagi ngaji, alhamdulillah. Kadang ada nenek-nenek bukan di sini, di tempat yang lain sudah sepuh tapi ganjeng, rambutnya dia bahkan sambil naik motor gini. Ada nggak bu? Nggak ada, lagi ngaji, alhamdulillah. Berarti nenek ganjeng. Harusnya nenek kalau tambah tua
tambah inget yang wajib nutup aurat hukumnya kalau wajib dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dosa bakal masuk. Itu yang ngomong bukan ustaz. Tapi ada sudah sepuh, sudah nenek-nenek, tapi ganjen, rambutnya tidak priabakan baik. Bu, yuk kita tobat, amin. Tobat nenek-nenek, tobat. Sebab aurat perempuan ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali wajah, kedua telapak tangan boleh dibuka, kakinya ditutup pakai kaos. Ibu kaos kakian enggak? Alhamdulillah. Ustadz sungguh disakai manastis. Alhamdulillah. Bahkan jumhur ulama sepakat, Bu, aurat perempuan itu sekujur tubuh tanpa terkecuali. Pendapat ini dipakai di Arab, makanya pendapat ini perempuan pakai cadar. Cuma kalau di Indonesia dicurigai jangan-jangan istrinya teror. Nah itu ngerti. Ini jumhur ulama. Tapi kalau di Indonesia ikut pendapat Imam Syafi'i. Yang kedua, ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali wajah dan kedua telapak tangan boleh dibuka. Ini dipakai guru-guru kita semua, Bu ya. Makanya ibu tolong, masih nyawa di kandung badan, tobat. Yang wajib saya jalankan, sholat 5 waktu hukumnya jangan tinggal. Nutup aurat hukumnya jangan tinggal. Nuntut ilmu hukumnya wajib jangan tinggal. Bakti sama suami hukumnya wajib jangan tinggal. Mohon maaf, ada nggak yang ibu sering berdak suami di sini? Nggak ada, lagi ngaji. Alhamdulillah. Kalau ibu pengen masuk surga, yang wajib baik laksanakan. Terutama seorang istri bakti sama suami. Ya Bu ya. Bu, Ustaz nanya dulu. Kalau pas mau pengajian, ya Bu ya. Bu, ibu sudah pakai kerudung bagus. Ibu mau ngaji, kata suami, Bu nggak usah ngaji lagi, temani saya di rumah. Ibu milih ngaji ke suami. Suami bagus, alhamdulillah. Besoknya ada pengajian lagi. Bu nggak usah ngaji lagi, temani saya di rumah. Saya butuh ibu. Ibu milih suami kan ngaji. Suami terus kapan ngaji? Bu, permasalahannya bukan milih suami, bukan milih ngaji. Permasalahannya ibu kemana-mana nggak pernah izin sama suami. Kalau bahasa Jawa kelayang loyong derek baik, alhamdulillah. Padahal ibu, kalau ibu pengen dapat ridho Allah, izin sama suami. Sebab ibu mohon maaf, sehebat apapun amalan seorang istri, rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, tapi berani sama suami, tidak akan dapat ridho Allah. Bahkan dalam hukum Islam ibu, perintah suami sesuatu yang mubah tuh boleh. Kalau suami yang merintahkan, berubah hukumnya jadi wajib. Duduk ini hukumnya mubah, Bu ya. Boleh duduk, boleh berdiri. Tapi kalau suami yang merintahkan duduk, saat itu istri wajib duduk. Paham Bu ya? Sama halnya suami merintahkan, Bu bikinin kopi, ibu lagi nonton TV-nya dimatiin, langsung bikin kopi, terbilangnya tanggung. Oh jujur tanggung, alhamdulillah. Bu, bikin kopi itu hukumnya mubah, boleh dibikinin, boleh tidak. Tapi kalau suami yang perintahkan bikinin kopi, berubah hukumnya jadi wajib. Paham ya? Bu, makanya ibu tolong suami nomor 1, amin. Kemana-mana izin sama suami, amin. Sering minta maaf sama suami, amin. Ustaz tanya, ibu sering minta maaf sama suami setahun sekali atau tiap hari? Ya Allah, setahun sekali Gusti Pangeran. Bu,
Minta maaf sama suami setahun sekali atau tiap hari, jujur. Setahun sekali Gusti Pangeran. Bu, kalau bisa tiap hari, pergantian hari habis maghrib ya Bu ya. Ibu ngomong sama suami, wahai suamiku tercinta, dari awal nikah sampai saat ini saya kurang bakti sama Yayang, amin. Ibu manggilnya suami Yayang atau Cemerah? Oh Cemerah Bu. Bu, Ibu manggil suaminya Cemerah atau Yayang? Yayang, alhamdulillah. Ibu ngomong, wahai suamiku tercinta, dari awal nikah sampai saat ini saya kurang bakti sama Yayang. Kadang Yayang nyuci baju kadang Yayang belanja kadang masak kadang tidur. Wah kurang ajar Bu. Maafin saya ya, dari awal nikah sampai saat ini saya kurang bakti. Maafkan saya, ridhoi saya. Maafkan saya, ridhoi. Biasakan tiap hari minta ridho suami. Maafkan saya, ridhoi saya. Maafkan saya, ridhoi. Ketika suami mengatakan saya ridho, ibu langsung cium tangan suami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz nanya, ibu sering cium tangan suami ya? Sering, namun anak Bu, kita jujur. Bu, habis minta ridho, cium tangan. Habis cium tangan, langsung minta doa. Langsung minta, Bu, langsung minta doa dulu, jangan duit. Mas doain saya, semoga saya jadi istri yang soleha, amin. Yang bakti sama suami, amin. Yang sayang sama suami, amin. Habis minta doa langsung minta yang terakhir duitnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi biasakan, sebab umur kita nggak tahu ya Bu ya. Makanya mumpung masih nyawa di kandung badan, mohon maaf, seringlah minta ridho suami. Kalau suami ridho, ya Allah bakal ridho, amin ya Robbal. Tapi ingat, kalau sudah di tenggorokan tidak ada pintu tobat. Walaupun menangis, mencucurkan air mata darah, tidak ada pintu tobat. Tapi ingat, setelah nyampe tenggorokan, nanti ruh lepas dari tubuh kita. Bahkan ketika meninggal dunia, kita bakal melihat ruh lepas dari tubuh kita, Bu ya. Ya Bu ya, melihat ruh dari tubuh kita. Nah, setelah kita meninggal dunia, ibu bapak bakal dimandikan. Setelah dimandikan, Bu, dikafani. Setelah dikafani, disolatkan. Jangan lupa dikasih minyak. Enak gak Bu? Enak, ada yang mandikan, ada yang ngasih baju, dikasih minyak wangi. Enak gak? Enak. Setelah itu digiring gotong oleh orang 4. Enak gak? Enak. Pengantin baru digiring. Waktu saya nikah di Al-Bahjah digotong sama santri, dijeburnya balong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah digotong oleh orang 4, digiring oleh orang banyak. Enak gak? Enak. Oh, digiring orang banyak. Setelah digiring oleh orang banyak, dimasukkan ke lubang 2 meter, sempit, gelap, tidak ada siapa yang menemani kecuali amal kebaikan kita lakukan dalam hidup ini. Ketika dimasukkan ke lubang 2 meter, diuruk sama tanah, orang pada pulang, siapa yang datang? Enak aja malaikat, belum. Yang datang amal soleh dulu. Ibu rajin sholat menjelma sebagai manusia, rajin sodako menjelma sebagai manusia, tambah banyak amal kebaikan di alam kubur, banyak menemani amal soleh kita. Ketika malaikat menanyai, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" "Allahu Rabbi," Allah Tuhanku, ya Bu ya. Dibantu oleh amal soleh kita. Tapi sebaliknya Bu, kalau ibu meninggalkan sholat menjelma sebagai ular, berzina menjelma sebagai kalajengking, tambah banyak amal kejelekan di alam kubur. Sebelum malaikat datang, disiksa oleh amal jelek. Makanya kubur ini rumah yang pertama untuk akhirat. Fa inna jaminhu,
jika selamat dari kubur, fama ba'dahu aisaro, sesudahnya lebih mudah. Kubur rumah yang pertama untuk akhirat. Ibu selamat, kesana bakal selamat. Allahumma amin ya rabbal. Kemudian di alam kubur nunggu sampai hari kiamat. Makanya para pejuang dulu, para kemerdekaan dulu yang ada di alam kubur, mereka tidak mati. Orang yang mati syahid, ya Bu ya, Bu, orang-orang mukmin, orang-orang soleh itu pindah alam. Jangan engkau mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tetapi mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Allah mereka dapat rezeki, dapat nikmat kubur. Amin. Makanya para pejuang dulu malam hari ini mereka melihat kita semua. Amin. Tapi kalau caranya memberikan kemerdekaan dengan kemaksiatan, mereka bakal menangis. Naudzubillah min, naudzubillah min. Makanya syukuran Bu ya, harusnya kita kirim doa. Nanti di akhir kita kirim doa kepada para pejuang kita semua. Amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya robbal. Mereka nggak mati, cuma pindah alam ya Bu ya, cuma pindah alam. Yang hancur cuma jasad, ruh mereka tidak hancur Bu ya. Bahkan Allah sendiri menyebutkan, janganlah engkau mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bal ahya'un, tetapi hidup. Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Allah dapat rezeki, dapat nikmat kubur. Makanya Ibu kalau lewat di kuburan jangan lupa mengucapkan, jangan lupa mengucapkan salam, jangan lupa mengucapkan salam. Timbul pertanyaan Bu, Bu, Ibu, kalau Ibu lewat ke kuburan kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlul kubur, Ustaz tanya, mereka menjawab tidak salam kita? Menjawab tidak? Keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, mereka menjawab salam kita, akan tetapi tidak diucapkan Bu ya. Seandainya diucapkan Ibu lewat assalamualaikum, di bawah pohon gede waalaikumsalam, kabur Bu ya. Tapi mereka jawab ya Bu ya. Makanya Kanjeng Nabi ngajarkan lewat kuburan ucapan salam. Di situ ada rohnya orang soleh. Sama halnya para pejuang dulu, para kiai, para ulama yang memperjuangkan NKRI ini, mereka tidak mati, cuma pindah alam Bu ya. Mereka melihat seperti kita melihat TV Bu ya. Ya Bu ya. Jangan mengatakan terputus. Ada orang mengatakan orang hidup dengan orang mati terputus. Siapa yang mengatakan terputus? Bahkan kata guru saya, tanda berterima kasih kepada orang yang sudah meninggal dunia, yang pertama mendoakan. Yang pertama mendoakan. Nah sekarang kita mendoakan para pejuang. Nyampe tidak? Nyampe. Jumhur ulama sepakat Bu, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah menghadiahkan ayat suci Al-Quran, dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nyampe. Semua ulama sepakat, kecuali ulama akhir zaman terputus. Tahlilan itu menghadiahkan ayat suci Al-Quran, dihadiahkan kepada almarhum yang sudah meninggal. Nyampe nggak? Nyampe. Semua ulama menghadiahkan amal soleh, sodako. Ibu malam hari ini patungan duit, patungan untuk kemerdekaan Republik, untuk acara ini diniati pahala untuk siapa? Para pejuang yang sudah meninggal. Ini nyampe semua ulama. Jumhur ulama tidak berbeda pandangan. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Ya Bu ya. Itu tanda terima kasih mendoakan. Yang kedua, jalin silaturahim kepada sahabat kerabat yang sudah meninggal dunia. Jangan mutusin. Ya Bu ya. Nah di Indonesia, terutama di Cirebon, para pejuangnya siapa? Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung, sambung silaturahimnya kepada keluarganya. Insya Allah, paham ya. Dan para pejuang-pejuang dulu banyak Bu ya.
Ingat, mohon maaf itu tanda terima kasih pada para leluhur yang sudah meninggal dunia. Jadi punten, hari ini ibu luar biasa, tanda terima kasih kepada orang yang sudah meninggal dunia. Para pejuang NKRI ini ada karena para pejuang dahulu. Indonesia ini ada karena pejuang zaman dahulu. Agama Islam ini ada karena pejuang orang zaman dahulu, terutama para wali songo. Jangan meninggalkan. Ada yang mengatakan, wah, wali songo fiktif. Siapa yang mengatakan fiktif? Buktinya nggak ada peninggalannya. Ini orang bingung. Nggak ada karangan kitabnya. Kata siapa? Ya Bu ya. Ada orang mengatakan wali songo itu fiktif. Ini kurang ajar. Ya Bu ya. Itu makamnya diziarahi ribuan orang. Bahkan peninggalannya banyak. Bahkan saya punya manuskrip kitab. Manuskrip kitab itu karangan langsung dari sahibul kitabnya Muhammad Hasanuddin, Maulana Hasan Sultan dari Banten. Ya Bu ya. Itu tulisan tangan dari tinta Cina, dari kulit. Karangan kitabnya ada, siapa bilang nggak ada? Cuma disimpan oleh keluarganya masing-masing. Ada juga, ya Bu ya. Manakib Caesar milik Tomo juga ada. Ditulis ratusan tahun, siapa bilang nggak ada? Ya Bu ya. Makanya punten tolong jaga lisan. Jaga lisan. John mengatakan, tanda terima kasih doakan. Kalau nggak mau mendoakan, tutup diem. Jangan mengatakan bi asir neraka. Naudzubillah min. Makanya doakan. Makanya biasa tahlilan, ziarah kubur, lanjutkan. Itu akidah yang benar. Ahlus sunnah wal Jamal al-Asy'ariyah Sufiyah Sabiyah. Semoga Allah jaga kita semua. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Dan ingat Bu, yang dikatakan selamat merdeka bukan cuma terbebas dari belenggu penjajahan Belanda, tapi apa? Ketika malaikat maut datang mencabut nyawa kita dengan penuh rahmat dan lemah lembut. Jadi ibu belum merdeka. Belum merdeka, masih berjuang. Supaya apa? Meninggal dunia husnul Fatimah. Berjuang dengan sodakonya. Senang sodako. Senang puasa dengan puasanya. Senang baca Quran dengan baca Qurannya. Senang tahajudan dengan tahajudannya. Istiqomah. Insya Allah meninggal dunia husnul Fatimah. Amin. Husnul Fatimah. Amin. Ya Rabbal. Kemudian yang kedua, dikatakan selamat merdeka kapan? Ketika kita terbebas dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ya Bu ya. Bu, ibu di alam kubur belum tentu bisa jawab. Bu, tapi Ustadz saya sudah ngapalin. Kata orang tua, marrobuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Waman nabiyuka, siapa nabiku? Nabikulah nabi. Enak temen diapalin, alhamdulillah. Bu, walaupun ibu sudah hafal di dunia, belum tentu di alam kubur bisa jawab. Sebab yang jadi saksi seluruh anggota tubuh Bu ya. Mulut tidak akan dusta, mata saksi, tangan saksi, kaki semua jadi saksi. Makanya dikatakan selamat merdeka itu apa? Ketika ibu terbebas dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Kemudian yang ketiga, dikatakan selamat merdeka itu apa? Ketika ibu lewat ke jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat menyambar. Sebab ibu di sana mengerikan Bu, ada yang merangkak, ada yang cepat, makanya terus berjuang Bu ya. Amin. Kemudian dikatakan merdeka juga kapan? Ketika amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin. Diampuni dosa kita semua. Amin. Amin ya Rabbal. Sebab ibu, amal ibadah ibu belum tentu diterima, sodako ibu belum tentu diterima, puasa kita belum diterima. Bahkan jari kanjeng Nabi tidak akan memasukkan ahadukum, salah satu di antara kalian semua, al-jannata, ke dalam surga, amaluhu, amalnya. Amal kita, wirid kita, ngaji kita, ibadah kita gak jamin masuk surga, kata Nabi. Sampai sahabat heran bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga wahai Rasulullah? Apa jawab Nabi? Wala ana, amalku juga tidak bisa menghantarkan ke surga. Lalu bagaimana ya Rasulullah biar masuk surga?
Apa jawab Nabi? Rahmat Allah dan keutamaan Allah. Walaupun penjahat, pemabok, peminuman keras, kalau dia tak taubatan nasuha, benar-benar taubat, merintih, menangis kepada Allah, seandainya Allah cabut nyawanya pada malam hari itu, walaupun amalnya baru 1 malam, dapat rahmat Allah, bisa masuk surga. Tapi sebaliknya, ada orang ahli ibadah, ahli puasa, ahli wirid, tapi ujub, bangga dengan amal soleh, merendahkan orang lain, mabok dibilang neraka, pezina dibilang neraka, bisa saja dengan ujub dicabut rahmatnya insya Allah. Jadi punten do, semua nggak jauh. Amal soleh cuma penguat ya bu ya, cuma penguat. Yang jamin masuk surga ada rahmatnya Gusti, rahmatnya Gusti. Banyak orang sedekah, tapi niatnya bukan karena Allah bu ya. Makanya bu, yuk bu, dikatakan selamat apa? Ketika kita diterima semua amal ibadah kita, amin. Jadi kita semua belum selamat, terus berjuang. Allahumma amin ya rabbal, amin ya rabbal. Kemudian yang terakhir bu ya, bu Ustaz ingetin, tolong buat ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai ngaji terus, bentak suami terus bu ya. Bu, kalau bisa tambah rajin ngaji, akhlaknya tambah baik, amin. Akhlaknya tambah baik pak, amin. Seperti ngikuti akhlaknya kanjeng. Pernah suatu ketika bu, Rasulullah pulang dakwah, tengah malam bu, ngetok pintu, tok, assalamualaikum. Sering kita sampaikan ke tempat yang lain bu ya, tok, assalamualaikum. Ya Allah, nggak ada suaranya. Tok, assalamualaikum. Nah, masih sore ngantuk, alhamdulillah. Ketokkan pintu Rasulullah tubuh, semakin lama semakin lembut. Beda suami ibu, ngetok pintu semakin lama semakin lembut atau keras. Jujur ya Allah Gusti Pangeran. Bu, Rasulullah ngetok pintu, tok, assalamualaikum, semakin lama semakin lembut. Kalau suami ibu semakin beda, alhamdulillah. Ketika itu ngetok pintu, tok, assalamualaikum, dijawab oleh Siti Aisyah, istrinya Rasul. Waalaikumsalam. Dijawab oleh Siti. Ketika dijawab oleh Siti Aisyah pengen bercanda dengan suaminya, dibukakan pintu, Rasulullah masuk. Siti Aisyah ngumpet di balik pintu, Rasulullah masuk seraya berkata, Aina Humairati, mana istriku yang pipinya kemerah-merahan? Mana istriku yang pipinya kemerah-merahan? Mana istriku yang pipinya kemerah? Ustaz tanya, ibu pernah belum diundang suaminya begitu? Ya Allah, nasibnya belum. Bu, kalau manggil istri suaminya gembrot. Ya Allah, Gusti Pangeran, nasib ibu. Manggil istri Yayang, ibu manggil suaminya apa? Cemerah. Kadang anak lakinya menang-menang pendek dibilangin bogel. Kurang ajar istri kamu nih. Di sini nggak ada soleh amin. Ini Ustaz cerita tempat yang lain. Ini Rasulullah manggil istri Humairah, ya bu ya. Setelah Rasulullah masuk, Siti Aisyah mendekat Rasul dari belakang. Rasulullah membalik tubuhnya, mencium kening pipi Aisyah. Alhamdulillah, seorang suami yang sangat romantis kepada istri, seorang istri yang sangat romantis kepada suami. Makanya ibu pulang pengajian praktekin ya, bu, pulang pengajian praktekin ya. Siap, alhamdulillah. Ibu-ibu pulang duluan, bapaknya pulang belakangan. Ngetok pintu, tok, assalamualaikum. Ibu jawab, waalaikumsalam. Jangan kayak teman saya. Kenapa saya ulang-ulang? Ini kisah nyata. Senang saya cerita ini saya ulang-ulang di tempat yang lain. Pernah suatu ketika bu ya, saya pulang pengajian, ketemu sama teman 5 tahun belum ketemu. Diajak main, Ustaz main, saya hormati main. Pas main
Dia ngetok pintu, saya di samping, tok tok tok, assalamualaikum, nggak dijawab, sampai 3 kali. Pas yang ketiga kali dibuka, saya kira jawab waalaikumsalam, dibuka dasar wong edan, saya kira kamu. Ini anak bu, kisah nyata. Bu, harusnya dibuka waalaikumsalam dibuka. Ini dibuka dasar wong edan, saya kira kamu. Mentang-mentang suaminya nggak pernah mengucapkan salam karena izin, mungkin karena ketemu ustaz. Ucapan salam, tok tok tok, assalamualaikum, dibuka di samping saya. Dasar wong edan, saya kira kamu. Sampai pas lihat saya, dia merah semua suaminya, alhamdulillah, wajahnya alhamdulillah. Bu, makanya ibu praktekin. Ibu pulang duluan, bapak pulang belakangan. Ketok pintu, tok tok tok, assalamualaikum, ibu jawab waalaikumsalam. Ya bu ya, bu, ibu dibukakan pintunya, suami ibu nggak masuk, ibu ngumpet di balik pintu. Ustaz doain semoga dijepit, amin. Amin ya robbal, amin ya robbal. Jadi punten coba intermezzo bu ya, jadi nggak ngantuk, alhamdulillah. Jadi punten, kembali lagi bu ya, bu. Jadi punten, yuk ngaji terus akhlak jadi kanjeng Nabi, amin. Ngaji terus akhlak jadi Rasulullah, amin. Ya robbal, ya robbal. Semoga tambah ngaji, tambah cinta kita kepada suami, tambah banyak, amin. Tambah cinta kepada Rasulullah, amin. Kepada majlis taklim, amin. Kepada musola, amin. Ya robbal, ya robbal. Jadi punten kembali lagi, yuk ibu, bu. Kalau tambah ngaji, tambah sayang sama suami ibu ya. Kunci ibu ya, kunci ibu bakal masuk surga. Kunci ibu bakal masuk surga. Carilah ridho suami tiap hari ibu ya, tiap hari baktilah sama suami ibu ya. Sehebat apapun seorang ibu, kalau berani sama suami tidak akan dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya robbal, amin ya robbal. Jadi ingat kembali lagi, yang namanya kemerdekaan, ingat bukan cuma terbebas dari penjajahan Belanda, tapi ingat kemerdekaan yang sesungguhnya apa bu? Di saat apa bu? Malaikat maut datang mencabut nyawa kita dengan penuh rahmat dan lemah lembut. Terus kita berjuang sampai kapan? Meninggal dunia husnul khotimah. Dikatakan merdeka di akhirnya kapan? Ketika ibu terbebas dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Yang ketiga, dikatakan merdeka di akhirnya kapan bu? Ketika ibu lewat jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat menyambar, ya bu ya. Dikatakan merdeka juga ketika amal ibadah kita diterima oleh Allah, amin. Semua dosa kita diampuni oleh Allah, amin. Ya robbal, ya robbal alamin. Paham ibu? Paham ibu? Kemudian yang terakhir tadi pesan Ustaz Tauhid, mohon maaf, yuk kita jangan sampai cuma rajin ngaji tapi akhlak kita jauh dari akhlaknya kanjeng Nabi. Rajin ngaji tapi akhlaknya jauh dengan istrinya Rasulullah. Semoga Allah jaga kita semua di dunia dan di akhirat. Allahumma amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Semoga Allah jaga semua, amin ya robbal alamin. Mohon maaf, biar lebih enak nggak apa-apa ada sesi tanya jawab, baiklah 1 atau 2 3 atau 4, monggo. Insya bisa dijawab, nggak bisa buat PR. Semoga bisa ngaji lagi, amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Wallahu mangga. Itunya, mic-nya. Itu udah dibuka itu. Kelas udah dibuka. Ibu-ibu mangga. Kapan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat bapak ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ustadz, boleh satu-satu, nanti akan dijawab pula sama Pak Ustadz kita satu demi satu ya. Siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz bilang bahwa istri kalau tidak taat sama suami itu adalah
bid'ah, salah Pak. Dosa. Nah, kalau misalkan diperingatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, kemudian kita mengambil sikap misalnya dengan membentak ataupun bahkan kekerasan gitu. Apakah ini tidak menyalahi? Karena tadi bilang bahwa istri adalah harus setia, harus taat kepada suami. Demikianlah pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Satu-satu dulu ya. Ini pertanyaan bagus dari Pak RW. Yang harus dipahami Pak ya, metode dakwah yang disampaikan oleh guru kita yang pertama, tujuan baik apapun kalau caranya tidak baik tidak akan sampai tujuan. Tujuan baik ngingetin istri, tapi kalau caranya tidak baik tidak akan sampai tujuan. Tujuan baik caranya harus baik. Sama seorang istri ngingetin ke suami, tujuan baik caranya harus. Kalau ada suami yang tidak sholat, jangan langsung ngomong, "Mas, kata Ustaz kalau nggak ngaji neraka." Kurang ajar nih Bu. Tujuan baik caranya harus baik. Kalau suami belum sholat mau ngingetin, caranya yang baik. Pulang pengajian ibu pijitin suami dulu, amin. Ibu sering pijitin suami nggak? Sering, alhamdulillah, bagus, soleha, amin. Habis pijitin suami, ibu ingetin, "Mas, kita tanpa sadar tambah hari tambah tua. Cucu saya sudah 5 Mas. Saya pengen dunia kumpul bareng, di akhirat bareng, amin. Yuk kita ibadah bareng, enak gak?" Tujuan baik, caranya harus baik. Ya Bu ya, jangan pulang ngaji, sholat, kalau gak sholat neraka. Na'udzubillah ya Bu. Sama seorang suami ngingetin istri, ya seperti itu. Tujuan baik, caranya harus, tapi tetap ketegasan perlu. Kalau seorang istri atau seorang suami melanggar syariat, ya Bu ya, diingetin terus, harus ada ketegasan, ya Bu ya. Ketegasan bukan menampar, ketegasan bukan nempeleng, diingetin, ya Bu ya. Bu, sebab dalam rumah tangga tegakkan syariat di dalam rumah. Tapi kalau istri berbuat salah, bukan pelanggaran syariat, ya ibu sabari. Tapi kalau pelanggaran syariat yang besar, meninggalkan sholat dan meninggalkan puasa, seorang suami, seorang istri wajib ngingetin. Kalau suami nggak ngingetin, mohon maaf, orang yang tidak punya rasa cemburu dibawa kerak neraka. Na'udzubillah. Bakal suami dituntut, tapi tujuan baik, caranya harus baik. Jangan mentang-mentang suami, saya kepala rumah tangga, kamu harus nurut sholat. Nah, sedangkan orang pelan-pelan tidak bisa sekaligus. Paham Bu ya? Paham Bu? Itu metode dakwah yang pertama. Tujuan baik, caranya harus. Yang kedua, metode dakwah yang diajarkan oleh guru kita, Bu ya, kebenaran tidak harus disampaikan oleh lisan kita. Itu kesombongan, ya Bu ya. Kalau diingetin sama kita, istri gak nurut atau suami gak nurut, ya muter. Istri saya punya guru ya, kita ngobrol sama gurunya, "Pak, istri saya tuh gini, tolong ingetin." Jadi kebenaran tidak harus oleh lisan kita, melalui orang lain, ya Bu ya. Paham Bu? Kemudian yang ketiga, metode dakwahnya Pak, kebenaran tidak harus disampaikan saat itu, butuh waktu yang sangat tepat, ya Bu ya. Jangan suaminya nggak punya duit, ibu marahi suami, "Mas, kalau nggak sholat rasa," jadi kaplok.
Naudzubillah. Bu, kalau lagi suaminya cengar, cengir, senyum, pesam, nah suami banyak duitnya, ibu deketi, alhamdulillah. Ibu rayu, ya bu ya. Jadi kebenaran tidak harus sampai saat itu. Ambil waktu yang sangat tepat, ambil waktu tepat, ya pak ya. Sebab kalau waktunya nggak tepat menyampaikan kebenaran, jadi nggak benar. Makanya ini yang diajarin guru kita. Terus bagaimana? Teguran, ingetin, jangan bosan ya pak ya. Jangan tapi tetap kalau pakai kekerasan tetap tidak boleh ya bu ya. Takut tampar tangan dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik, tetap dengan baik, ingetin dengan baik. Tapi ingat jangan bosan pak ya. Sebab dari zaman dulu juga ujian itu kadang dari keluarga. Fitnah itu dari keluarga. Nabi Ayub istrinya yang jadi ujian. Nabi Ibrahim bapaknya. Nabi Ibrahim siapa? Ayahnya. Nabi Nuh anaknya. Nabi Muhammad pamannya. Ya. Pamannya yang lain pada masuk Islam, ada paman yang nggak masuk. Tapi ujian. Ya bu ya. Makanya jangan bilang kiai ceramai uang enak tapi anak dia bener kurang ajar. Naudzubillah. Siapa yang pengen anaknya nggak bener? Semua orang pengen anaknya. Cuma kadang diuji, ya pak ya. Diuji dari anak, kadang diuji dari istri. Anaknya baik, diuji istri yang cerewet. Ada nggak yang cerewet? Langkah lagi ngaji, alhamdulillah. Istrinya baik, diuji sama mantu, ya pak ya. Mantunya baik, diuji sama tetangga. Tetangga baik, diuji sama temen. Sebab dunia ini ujian. Dunia ini uji. Jadi punten harus bijak pak ya. Berarti kalau kita selamat keluarga kita, alhamdulillah. Mungkin ujiannya dengan cara yang lain. Tapi intinya dunia adalah ujian. Seenak-enaknya dunia nggak enak, bohong katakan enak. Sebab yang enak itu adalah akhirat. Sebab Al-Quran mengatakan kul mata'ud dunya qalil. Katakanlah Muhammad, dunia itu qalil, dunia itu sedikit, dunia itu sebentar. Wal akhiratu khair, akhirat yang lebih bagus. Siapa yang paham ini? Limanit taqwa. Bagi orang yang bertakwa, menganggap dunia kecil, sebentar, paling lama 60 tahun. Seenaknya dunia nggak enak. Seujian bagaimanapun, tetap dunia itu ujian nggak enak. Yang enak itu orang yang mandeng ya. Tapi hakikatnya ujian. Makanya yang diuji dengan keluarganya, sabari pak ya. Jangan pakai kekerasan, nasihat terus. Jangan bosan, sambil doakan. Bahkan dapat amalan dari almarhum Habib Muhammad bin Syabir Yahya. Bu, boleh diamalin. Kalau anak bandel, ibu titipin sama Allah. Malam hari ibu doain. Ya Allah, saya titipkan anakku keimanan, kesehatan, keselamatan, jaga dia anak yang soleh, sukses dunia, akhirat. Ya, baca 7 kali. Baca 7, udah selesai disebut. Balik kami, alhamdulillah. Bu, anaknya baik, suami yang bandel, ibu sembur. Sering nyebur suami nih. Ya pantas anak kinwon, alhamdulillah. Bu, ibu sholat hajat 2 rakaat tengah malam, suami tidur, sholat hajat setelah baca Al-Fatihah Al-Ikhlas 10 kali. Rakaat kedua sholat Al-Fatihah Al-Ikhlas 10. Assalamualaikum 2 rakaat. Cukup 5 kali salam. 100 Al-Ikhlas. Amin. Amin. Sudah gak usah banyak, 2 rakaat saja. Sudah selesai sholat hajat, ibu pandang wajah suami. Ibu pandang wajah. Ya Allah Gusti, suami esok ganteng teman, alhamdulillah. Hidungnya mancung, alhamdulillah. Tapi Gusti, suami saya nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah. Berikan rahmatmu ya Allah, berikan hidayahmu, berikan bimbinganmu, berikan ampunanmu. Al-Fatihah, baca 7 kali. Udah selesai disembur. Ingat, aja kalau banyu yang lembur. Laki marah bu ya. Ditiup burbunannya.
Jadi laki atuh angin surga, bau angin surga. Alhamdulillah. Bu, suami pun sama, istri kang rewel, kang cerewet. Anda punya cerewet? Ada nggak bu? Langkah lagi ngaji, alhamdulillah. Bapak tiap malam sembur, ya Allah istriku cerewet pisan, bandel pisan, sama suami sering lototi laki, tipe 25.000 sebulan matae. Oh manyun, alhamdulillah. Bu, ibu dikasih 5.000 sebulan, alhamdulillah. Tuh kayak teremong bu. Bu, kalau ada istri yang cerewet, sembur dengan Al-Fatihah, amin. Al-Fatihah luar biasa. Ini kisah nyata. Ini amalan dari Habib Muhammad bin Syekh Yahya. Baca 7 kali. Insya Allah. Semoga Allah Jalla Jalla menyampaikan. Amin ya Rabbal. Jadi intinya Pak, punten kalau ada seorang istri melanggar itu, selagi pelanggaran bukan pelanggaran yang besar, pelanggaran syariat, terus ingetin, terus bayar. Tapi ingat dengan cara yang tujuan dengan metode dakwah 3 tadi. Tujuan baik, caranya harus baik. Yang kedua, kebenaran tidak harus disampaikan oleh lisan kita. Yang ketiga, kebenaran tidak harus disampaikan saat itu. Ambil waktu yang sangat tepat. Kemudian ingat doa, ikhtiar doa terus. Doakan kalau bisa, doakan di surat Al-Fatihah sering disembur suaminya, amin. Biar ibadah tambah rajin, amin. Istri sering disembur biar ibadah tambah rajin, amin. Amin ya Rabbal alamin. Allah alam bisawab. Mangga yang lain. Terima kasih Pak Ustadz. Masih ada waktu untuk kita tanya jawab Bapak Ibu semua. Masih ada yang mau bertanya, silakan mengajukan pertanyaannya. Dengan siapa Pak? Oh Bapak Gatot. Silakan Pak Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi bahwa ridho istri adalah ridho suami. Pertanyaan saya, istri yang bisa mendapatkan ridho dari suami adalah suami yang seperti apa? Seandainya suami atau saya sendiri masih artinya berjalan dalam posisi sebelah kiri atau belum tobatan nasuha atau masih bergelimang dengan hal-hal yang maksiat, apakah istri bisa mendapatkan ridho dari suami yang masih belum mendapatkan hidayah ketika istri meminta ridho kepada suami, sementara posisi suami ataupun contohnya saya masih dalam posisi kehidupannya masih gelap ataupun belum mendapatkan hidayah. Saya pikir itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini pertanyaan bagus dari Pak Gatot. Ibu, Bapak yang harus dipahami ketika sudah mengikat janji ibu ya, qabil tuh aku terima nikahnya. Ini ketika ibu seorang suami sudah mengatakan qabil tuh aku terima nikahnya, berarti mohon maaf, kewajiban istri yang tadinya ke orang tua pindah kepada suami. Ini harus dipahami. Tapi Ustaz suaminya belum benar, ya nasib ibu. Tapi Ustaz istrinya belum benar, ya nasib bapak. Namanya hijrah nggak bisa sekaligus, ya Pak ya. Pelan, pelan. Makanya dari awal lihat dulu kalau nikah ibu ya. Lihat dulu. Tapi Ustaz setelah nikah suami saya gini gimana? Tetap seorang istri wajib patuh sama suami selagi perintahnya bukan sesuatu yang melanggar syariat. Paham ya? Kaidahnya melanggar syariat. Kalau suami merintahkan seorang istri melanggar syariat, contoh yang namanya haid, menstruasi, seorang suami tidak boleh menggauli istri. Istrinya lagi haid, suaminya minta tendang, wes alhamdulillah. Siap tendang suaminya? Ya siap, sebab melanggar syariat. Haram ya haram.
Ibu katakan nggak boleh, mas ini haram, nggak bisa, kamu harus patuh, nggak bisa. Ini melanggar syariat. Orang yang lagi haid tidak wal istimta bima baina surati wal badi. Tidak boleh bersenang-senang antara pusar dan lutut, ya Bu ya. Nggak boleh, apalagi sampai hubungan suami istri. Naudzubillah. Ibu wajib nolak. Tapi selagi suami perintahnya bukan bertentangan syariat, ibu wajib patuh. Bahkan dalam hukum Islam, Bu, dengerin Bu ya, perintah suami sesuatu yang mubah. Nih Ustaz tadi menyampaikan, duduk ini hukumnya mubah. Ayo mubah itu boleh. Boleh duduk, boleh berdiri. Boleh duduk, boleh berdiri. Kalau suami merintahkan duduk, sesuatu yang mubah berubah hukumnya jadi wajib. Paham Bu? Paham Bu? Paham Bu? Seandainya ibu puasa Senin Kemis, siang-siang suaminya megang tangan ibu, paham Bu ya? Terus bisa cerita mana lah, alhamdulillah. Paham Bu? Suaminya megang tangan ibu, kata istri, mas gak boleh lagi puasa. Ini haram, batalin puasanya. Wajib temeni. Jangan mentang-mentang puasa. Gak boleh mas, haram, udah lagi puasa. Kecuali puasa wajib, ibu wajib nolak. Tapi kalau puasa sunnah, ibu wajib batalin. Paham ya? Jadi punten, selagi ibu sudah mengikat janji, setelah suami qabil tuh aku terima nikahnya, mohon maaf, ibu wajib patuh sama suami. Urusan suaminya bener gak bener itu urusan masing-masing, tapi ibunya tetap wajib ingetin suami. Paham Bu ya? Paham Bu? Tapi masalah kepatuhan tetap istri wajib patuh sama suami. Tapi kaidahnya selagi tidak bertentangan dengan syariat. Kalau suami melanggar syariat, ibu tidak wajib patuh. Tidak ada kepatuhan di dalam kemaksiatan. Ya Bu ya, tidak ada kepatuhan di dalam kemaksiatan. Kalau nyuruh kemaksiatan jangan patuh. Apapun itu Bu ya. Semoga istri kita dijaga oleh Allah, amin. Suami kita dijaga oleh Allah, amin. Amin ya rabbal. Jadi punten Pak, mohon maaf, tetap ibu wajib patuh sama suami bagaimanapun keadaan suaminya. Selagi suami merintahkan yang wajib, ibu patuhi. Bahkan yang sunnah, yang mubah, ya Bu ya, mubah itu boleh. Kalau suami merintahkan berubah hukumnya jadi wajib. Harus paham itu Bu ya, karena ibu sudah ngikat janji dengan suami. Jadi ibu bahkan Bu dalam Islam, ibu punten memberikan duit kepada orang tua ibu tanpa izin suami hukumnya haram. Kalau itu duitnya suami. Kalau ibunya kerja sendiri tanpa izin suami boleh. Cuma masa sama suami perintah tuntut ya Bu ya? Nggak bener juga, akhlaknya kurang Mbak. Tapi kalau haknya istri sendiri kerja sendiri boleh ngasih sana. Tapi kalau istrinya tidak kerja, yang kerja suaminya, ibu memberikan duit kepada orang tua ibu tanpa izin suami, hukumnya haram. Hukumnya, makanya ridho suami tetap. Ibu kalau pergi ke pasar tetap izin sama suami. Ustaz tanya, ibu kalau pergi izin sama suami lah? Oh enggak, ya Allah mesti pengeran. Bu, ibu pengajian sekarang izin nggak mau ngaji? Bagus, salehah, alhamdulillah. Makan bareng, alhamdulillah. Bu, sebab itu harus, ya Bu ya. Bu, kok Islam itu mohon maaf mengekang seorang istri, kan persamaan derajat, laki-laki angkat besi, perempuan juga angkat. Bu, bukan masalah mengekang seorang istri. Islam itu memuliakan seorang istri. Kemana-mana izin sama suami. Syukur-syukur pergi kemana
dalam Islam wajib didampingi mahram. Ya Bu ya. Bu, contoh, ibu ke Jakarta, kalau didampingi suami enak nggak? Yang bawa rangsel siapa? Suami. Yang bawa tas? Suami. Yang bawa duit? Ya Allah, istri. Urusan duit istri, urusan rangsel suami. Bu, enak nggak? Enak. Pengen beli es, Mas, tolong itu es krim belikan, enak nggak? Islam itu memuliakan. Coba ibu sendirian ke Jakarta, gotong-gotong tas sendiri, ya Allah ya Rabbana. Makanya Islam itu melindungi kemana-mana, istri wajib didampingi mahram, suami, kakak. Yang mahram aja, mahram itu ada 4 ya, yang ini panjang itu. Insya ada mahram karena nasab, mahram karena pernikahan, mahram karena susuan. Ada 3, mahram karena nasab, mahram karena pernikahan, mahram karena susuan. Paham Bu ya? Bu, jadi punten, kembali lagi, mohon maaf ibu, tetap selagi perintah suami bukan sesuatu yang haram, ibu wajib patuh. Bahkan yang mubah pun berubah jadi hukumnya wajib. Yuk patuh semua sama suami, amin. Insya Allah istri di sini soleha semua, amin. Selalu izin sama suami, amin. Kemana-mana cium tangan suami, amin. Minta izin, minta ridho langsung cium tangan, cium tangan, minta doa. Duit mana ibu ya? Doa dulu Mas, doain saya semoga perjalanan selamat, amin. Baru minta duit yang terakhir ya, alhamdulillah. Amin ya Rabbal. Paham Bu? Ya jadi ingat tetap Pak ya, tetap bagaimanapun kalian suami, selama dia sudah menikah berarti istri wajib patuh sama suami. Kalau suami masih belum tobat, ya ibu doain yang banyak, ibu ingetin terus sampai kapanpun diajak untuk ibadah tobat. Tapi ingat metode dakwah tadi 3, tujuan baik, caranya harus baik. Kebenaran tidak harus sampaikan satu, ambil waktu yang tepat. Yang kedua, kebenaran tidak harus sampaikan oleh lisan kita, melalui orang lain. Jangan kesombongan. Kalau saya kesombongan itu harus dengan saya, sombong itu. Makanya kalau ada seorang ustadz datang dari jauh, ustadz yang barunya jangan-jangan mau berebut jamaah saya. Ini kesombongan. Kadang kebenaran harus dari lisan kita. Kadang kita pergi ke kampung sana, kampung situ ustaznya pergi ke sini, itu seperti itu ya Bu ya. Semoga Allah jaga semua, amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Sudah ada tanya lagi? Sudah cukup, sudah malam. Yuk kita kirim doa. Al-Fatihah ila habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'ti darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa bi barakatihim fid din wa dunyal akhirati. Al-Fatihah. Al-Fatihah bil awliya wa shalihin wa salikil adi wa maghribiha wa bil khusus Sunan Gunung Jati wal